Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada periode kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai penanganan masalah peserta didik yang saya hadapi dalam mata pelajaran biologi. Permasalahannya yaitu adalah seperti yang kita tahu bahwa siswa atau peserta didik kelas 10 ini dalam mata pelajaran biologi itu masih mengalami penyesuaian menggunakan kurikulum terbaru yaitu adalah kurikulum Merdeka. Sehingga dalam motivasi belajarnya peserta didik ini belum optimal untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik sehingga perlu peran guru untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Akar masalah yang dihadapi itu adalah termasuk salah satu masalah yang kompleks karena ternyata peserta didik di kelas 10 ini merupakan peserta didik yang selama ini SMP-nya itu merupakan peserta didik yang belajar secara daring akibat adanya pandemi sehingga mereka lebih sering belajar di rumah tanpa hadir ke sekolah, kemudian juga mungkin mengalami penyesuaian dalam bentuk hal pembelajarannya baik itu cara belajar maupun tugas penyelesaian tugasnya. Nah, sementara di tahun ajaran ini, di tahun ajaran 2022-2023, peserta didik ini sekarang sudah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga mereka mulai melaksanakan pembelajarannya di sekolah dari mulai pagi sampai dengan sore. Dan ternyata permasalahan yang muncul diantaranya adalah masalah motivasi belajar peserta didik yang masih belum dapat berjalan sesuai dengan kondisi luring atau kondisi offline. Dan akhirnya mengalami pengerjaan tugas-tugas yang menjadi lambat karena kurangnya motivasi juga. Selain itu juga termasuk penyesuaian dengan kurikulum baru dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka dengan berbagai macam pola pembelajaran yang sedikit berbeda daripada dengan kurikulum yang 2013. Nah, apa alternatif solusi yang pernah saya lakukan? Saya sebagai wali kelas dan juga bekerja sama dengan guru BK memberikan pembimbingan secara lebih terhadap peserta didik yang kurang motivasi dengan cara selalu melakukan komunikasi baik dengan peserta didiknya langsung maupun dengan orang tua siswa. Dan peran yang saya lakukan sebagai wali kelas juga adalah di mana peserta didik ini diajak terus berkomunikasi mengenai motivasi dalam menghadapi permasalahan yang ada. Nah, dengan adanya terus komunikasi, pemantauan, pembimbingan juga oleh wali kelas dan juga BK, akhirnya membukakan mindset mereka terhadap perbedaan antara kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru. Dan akhirnya mereka mampu untuk beradaptasi selama satu semester awal ini ya, di semester ganjil, mereka mampu beradaptasi bahkan yang dari hasil-hasil pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5-nya itu mendapatkan ide-ide dan juga hasil-hasil yang sangat cemerlang. Dan ini akibat dari intensnya komunikasi yang dibangun antara wali kelas, peserta didik, orang tua maupun dengan bagian stakeholder lainnya di sekolah. Dan sekarang peserta didik ini juga bisa diajak juga ya selain berkomunikasi secara langsung terhadap permasalahan yang ada juga peserta didik diajak merencanakan masa depan yang akan diambil terutama dalam hal akademik sehingga peserta didik dapat membuat target yang akan dicapai selama kegiatan belajar. Misalnya kita bukakan wawasan mereka mengenai bagaimana tata cara masuk ke perguruan tinggi tanpa tes, kemudian bagaimana memberikan strategi bahwa mereka itu bisa lolos tanpa tes dengan bantuan nilai rapor. Nah, apa yang dihasilkan melalui komunikasi, pembimbingan, dan juga terus-menerus komunikasi antara peserta didik, guru, stakeholder, dan juga orang tua siswa, di akhir semester ini peserta didik dapat membuat perencanaan akademik sehingga mereka bersaing dalam menunjukkan kemampuan diri masing-masing. Dan hasilnya pencapaian di semester ini pada pelajaran biologi itu sangat baik ya. Dan juga untuk pelaksanaan proyek-proyeknya juga itu juga sangat baik.
Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.